Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Son Zarni. Kita lanjut pembahasan kita prediksi soal UKK TKJ 2021. Di bagian 3 ini kita akan melanjutkan pekerjaan kita mulai dari langkah kerja nomor 6C. Dan setiap selesai satu langkah kerja, kita lakukan pengujian dari perangkat klien. Sekarang saya berada di PC B atau di komputer B. Kita login ke router B karena untuk langkah kerja 6C ini yang kita konfigurasi adalah router B. Kita jadikan router B sebagai access point. Oke, kita jalankan Winbox. Klik IP address-nya karena PCB telah memiliki IP address dan satu network address dengan router B. Klik connect. Di langkah kerja 6C ini kita diminta untuk membuat SSID dari perangkat wireless kita dan diberi password. Nah, untuk memberi password pada perangkat wireless, caranya adalah klik wireless, lalu security profile, tambahkan. Nah, ketikkan di baris ini password untuk wirelessnya berdasarkan soal UKK SMK 2021. UKK SMK 2021. Untuk menampilkan karakter yang digunakan pada password ini, kita bisa lakukan dengan cara klik setting, hilangkan checklist di depan hide password. Nah, sekarang karakternya telah tampak, jadi kita tahu password yang kita berikan telah sama. Oke. Selanjutnya klik WiFi interface. Double klik WLAN 1. Nah, di mode ini kita ganti menjadi AP bridge. Bandnya BGN. Lalu frekuensinya saya gunakan 2472 saja. Jadi tidak mesti 2412. Lalu SSID-nya nama peserta @UKK, berarti Sonzarni @UKK. Country ubah jadi Indonesia. Agar wireless bisa menggunakan password yang telah kita buat di security profile tadi, maka kita pindah ke mode advance. Klik advance mode. Lalu di security profile ganti menjadi profile 1. Nama security profile yang kita buat tadi. Klik OK. Selesai untuk langkah 6C1. Kita lanjut untuk langkah kerja 6C2, 3, dan 4. Kita akan bangun fitur hotspot. Jadi langkah kerja 6C2, 3, dan 4 ini adanya di dalam fitur hotspot. Klik IP hotspot. Hotspot setup diklik. Fitur hotspot ini kita letakkan di WLAN 1, maka interface-nya kita biarkan WLAN 1. Klik next. Ini adalah IP address untuk WLAN 1 yang telah kita konfigurasi sebelumnya. Klik next. Ini adalah ring IP address untuk klien. Berdasarkan soal, IP yang disediakan untuk klien itu hanya sebanyak 20 IP address. Maka di sini pun kita set untuk kebutuhan 20 IP address. Dimulai dari 65 ditambah 20 berarti ini 85. Ganti jadi 85. Klik next. Lanjut klik next lagi. Ini biarkan saja kosong. Klik next lagi. Ini adalah IP DNS server yang akan dipakai oleh perangkat klien. Lanjut next. Nah, untuk DNS name karena tidak ada ketentuan dari soal, maka saya ketikkan ujian.son sebagai contoh. Untuk DNS name digunakan dua kata. Antar kata dipisahkan oleh titik. Fungsi dari DNS name ini adalah jika ketika perangkat mobile koneksi ke access point kita tidak muncul login pack hotspot, maka kita gunakan DNS name ini. Buka browser, lalu ketikkan DNS name ini di address bar, maka akan muncul login pack hotspot. Oke, lanjut klik next. Ketikkan password untuk admin hotspot. Ini untuk contoh saja, klik next.
Oke, pembuatan fitur hotspot telah sukses. Selesai untuk 6C2. Kita lanjut ke 6C3. Ideal timeout 10 menit. Ini artinya setiap user yang login di hotspot kita, ideal timeoutnya adalah 10 menit. Maka yang kita lakukan adalah kita ubah di user profile. Tambah name user profilnya biarkan saja uprof1, lalu address poolnya kita ganti menjadi hs pool 1, hotspot pool 1. Lalu di ideal timeout kita ganti menjadi 00.210.200 untuk 10 menit. Oke, itu saja, klik OK. Selesai untuk langkah kerja C3. Kita lanjut ke langkah kerja C4. Aktifkan fitur hotspot untuk 20 akun. Untuk menambah akun user hotspot, adanya di tab user. Tab user, lalu tambahkan user 1, passwordnya 1, profilnya uprof1, apply, copy. Ini untuk user 2, password ganti 2, apply, copy. User 3 ganti passwordnya, apply, copy. Untuk user 4 ganti passwordnya 4, apply, copy. User 5 ganti passwordnya 5. Oke. Demikian yang kita lakukan sampai user ke-20. Untuk contoh saya hanya membuat 5 user saja. Oke, kita tutup. Selesai untuk langkah kerja 6C4. Kita tes hasil pekerjaan kita. Saya menggunakan laptop untuk melakukan pengujian. Anda silahkan menggunakan perangkat handphone Anda untuk menguji hasil pekerjaan Anda. Sekarang saya telah di laptop. Pilih koneksi ke access point yang barusan kita buat. Otomatis muncul login pack. Jika login pack ini tak muncul, maka kita harus buka web browser. Kemudian di address bar, ketikkan DNS name hotspot yang kita buat tadi. Tadi DNS name-nya saya buat ujian.sound. Kalau kita tidak login di login pack ini, maka kita tidak akan bisa koneksi ke jaringan ataupun ke internet. Kita coba tes. Buka CMD. Nah, kita coba ping ke gateway ini. Ctrl C. Sekarang kita isi login pack. Loginnya user 1, passwordnya 1. Klik OK. Oke, kita coba ping ke gateway kembali. Nah, sekarang sudah bisa ping ke gateway. Ping ke domain, contoh google.com. Ctrl C. Nah, ini artinya klien yang menggunakan perangkat wireless bisa koneksi ke internet. Oke, kita lanjut pekerjaan. Kita pindah kembali ke PCB. Kita kembali ke PCB. Kita lanjutkan pekerjaan kita, yaitu untuk langkah kerja 6C5. Akses internet dari pukul 7 sampai pukul 16 atau 4 sore di hari kerja. Untuk langkah ini, pastikan bahwa waktu atau clock pada router B telah sesuai dengan waktu atau clock dunia nyata. Kita lihat waktu atau clock router B. Sistem clock. Ini waktu dari router B. Kita coba lihat waktu dari komputer yang saya gunakan. Terlihat sama-sama pukul 9:18 menit. Sama dengan waktu real saat saya merekam tutorial ini. Jika waktu di router tidak sama, maka langkah kita adalah aktifkan fitur SNTP Client. Sistem SNTP Client. Klik kotak di depan enable ini.
Lalu di baris ini ketikkan domain atau IP address dari NTP server. Contoh NTP server Indonesia. Jika Anda tidak ingat domain dari NTP server di Indonesia, silakan googling. Oke, kita cobakan. NTP server Indonesia. Ini dia, klik. Ini dia domain yang ada. Kita ambil saja salah satu. Blok domainnya, klik kanan, salin, kembali ke Winbox, blok lagi di sini, klik kanan, paste, apply. Jika muncul seperti ini, artinya router kita telah terkoneksi ke NTP server. Lalu sinkronkan waktu atau clock router kita dengan waktu atau clock NTP server. Kita klik OK terlebih dahulu. Nah, untuk mensinkronkan clock dari router kita dengan NTP server, caranya adalah di sistem clock ini. Pilih time zone-nya Asia Jakarta. Oke, selesai pekerjaan kita, klik OK. Selesai langkah kita untuk mensinkronkan waktu atau clock router kita dengan waktu atau clock server NTP. Baru kita lanjut mengerjakan langkah kerja 6C5. Untuk langkah kerja ini adanya di menu firewall filter. Klik IP firewall. Di filter rule tambahkan chain yang kita gunakan forward untuk traffic data ke internet. Karena rule ini hanya untuk access point, maka di baris in interface kita pilih WLAN 1. Klik extra, klik time. Hari kerja dari Senin sampai Jumat, berarti Minggu dan Sabtu tidak perlu. Dari pukul 7, berarti ini kita ganti 07, sampai pukul 16, ini kita hapus, kita ganti menjadi 16. Diberi akses, berarti actionnya adalah accept. Oke. Ini adalah rule untuk akses atau melewatkan paket ke internet di hari kerja. Kenapa inaktif? Karena saya membuat tutorial ini di hari Minggu, hari yang tidak termasuk dalam rule yang kita buat. Rule ini akan aktif jika waktu real sesuai dengan waktu rule dari filter rule ini. Selanjutnya kita buat rule atau aturan blokir akses di luar waktu tersebut. Kita tambahkan rule-nya, klik tambah, lalu di general, chain-nya masih forward, interface-nya masih WLAN 1 karena rule ini untuk WLAN 1, lalu ekstranya time, biarkan semua terchecklist, lalu klik action di blok, berarti drop pilihan actionnya. Oke, dua rule inilah yang akan bekerja untuk permintaan soal 6C5. Untuk membuktikan rule ini bekerja, kita ubah, double klik di rule yang ke-12. Kita ubah waktunya menjadi hari Minggu karena sekarang hari Minggu. Kita buat rule-nya PCB ini bisa koneksi ke internet dari pukul 9.35. Kita cobakan. 35 sampai 9.37. Jadi 2 menit saja. Klik OK. Ops, masih ada yang tertinggal. Di general, nah interface WLAN-nya kita ganti, karena kalau tidak kita ganti, rule ini hanya berlaku untuk perangkat yang terhubung ke WLAN 1, sementara perangkat yang kita gunakan sekarang tidak terhubung ke WLAN 1 tapi ke Ether 2. Oke, lalu untuk rule yang ke-13 kita ubah interface-nya jadi Ether 2. Oke, kita cobakan, kita buka CMD, command prompt, kita coba ping ke internet, enter. RTO karena rule yang berjalan adalah rule 13, rule 12 masih inaktif, baru aktif jika pukul berapa tadi? 9.35, waktu masih 9.33. Kita tunggu saja. Sementara filter rule yang ini dari 0 sampai 10 ini adalah filter rule untuk hotspot.
Nah, sekarang rule 12 telah aktif, sehingga paket akan melewati router dan diteruskan ke internet. Karena rule 12 bunyinya seperti itu. Forward ke internet lewat Ether 2 pada pukul 9.35 sampai 9.37 di hari Minggu sampai Jumat. Actionnya dilewatkan. Oke, kembali rule ke-12 inaktif. Maka paket akan menggunakan rule yang ke-13 ini, yaitu paket di drop. Oke, kita telah bisa buktikan dua rule ini berjalan seperti keinginan soal. Karena di soal yang dibatasi akses ke internet itu adalah paket yang berasal dari WLAN 1, maka kembali kita ganti interface menjadi WLAN 1. Ini WLAN 1. Time-nya ganti, kembalikan ke posisi semula pukul 7 pagi sampai pukul 16 sore. Oke, lalu untuk drop ganti juga interface-nya. Ini ganti WLAN 1. Oke. Nah, rule ini hanya berlaku untuk interface WLAN. Karena saya melakukan ping-nya dari PC yang menuju ke router melewati Ethernet 2, maka rule ini tidak akan bekerja. Oke, selesai pekerjaan kita untuk langkah kerja 6C.